adik-adik, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Pindah ke pelajaran yang kedua ya untuk siang hari ini, pelajaran sosiologi, bahas tentang perubahan sosial dan mobilitas sosial. Bagi yang di pertemuan kedua tidak hadir, saya ulang sedikit tentang perubahan sosial. Jadi kemarin bagi yang tidak ikut di pertemuan awal, jadi untuk perubahan sosial dan mobilitas sosial, kemarin saya kasih pengantar sebagai berikut untuk masalah perubahan sosial. Pengantar standarnya, jadi di kehidupan sosial itu waktu kita kelas 1 SMA, itu ada namanya konsep segitiga abadi. Jadi gambarnya kan begini, ada segitiga. Nah, segitiga ini adalah segitiga sisi. Nah, yang di bagian puncaknya ini adalah individu. Di bagian ini ada individu. Kemudian di bagian ini ada masyarakat. Di sisi yang lain di sini ada kebudayaan. Nah, ini adalah hukum standar sosiologi yang paling awal. Di dalam kehidupan sosial itu ada proses individu yang normal tentunya maksudnya, nanti akan berkembang menjadi masyarakat. Dia akan berkembang menjadi masyarakat. Kemudian individu itu baik secara pribadi ataupun bersama-sama, dia bisa menciptakan kebudayaan. Di individu baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dia bisa menciptakan kebudayaan. Bayangkan secara pribadi individu bisa menciptakan kebudayaan. Apalagi dia bersama-sama. Jadi gambar ini bisa jadi begini juga. Nah, itu prosesnya, proses dasarnya. Nah, dari proses yang sederhana ini, ada individu, ada masyarakat, ada kebudayaan, maka dari proses yang ketiga hal ini, yang kehidupan itu disebut terjadi yang disebut dengan kenyataan, K-nya itu kenyataan, menjadinya kenyataan sosial. Nah, ini adalah menjadi satu wilayah perubahan sendiri. Jadi satu wilayah perubahan sendiri, kemudian perubahan ini, tentunya seperti yang kita pelajari kemarin, perubahan ini adalah ada perubahan yang progres, ya, perubahannya ada perubahan yang progres, jadi ada perubahan yang progres, seperti yang kita bahas kemarin, ada perubahan. Nah, tentu ada kebalikannya, perubahan yang regres, progres dan regres. Nah, progres ini tentunya perubahan yang positif kan, yang regres ini perubahan yang negatif. Terus kemarin kita juga udah belajar, ada perubahan yang cepat. Nah, perubahan cepat itu kan kita nyebutnya adalah perubahan yang revolusi. Sedangkan yang lambat kita sebut perubahan namanya perubahan evolusi. Evolusi. Kemarin juga kita belajar perubahan itu ada perubahan yang pengaruhnya besar. Jadi ada perubahan yang pengaruhnya besar, dan ada perubahan yang kecil. Kemudian perubahan itu juga bisa terjadi, ada perubahan yang disengaja dan ada perubahan yang tidak disengaja. Jadi ada perubahan yang disengaja, dan perubahan yang tidak disengaja. Nah, kemarin udah kita bahas apa bedanya disengaja dan tidak disengaja. Yang disengaja itu ciri utamanya dia direncanakan. Direncanakan. Nah, itu pengantar umum tentang perubahan. Kemudian contoh misalnya, yang progres apa sih yang perubahan yang terjadi seprogres itu pembangunan. Semua pembangunan diharapkan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup manusia. Apa contoh revolusi yang cepat? Yang cepat itu di dalam sosiologi itu sudah dibakukan. Salah satunya yang cepat nih contohnya. Yang cepat adalah perang. Bayangkan contohnya
suatu negara tenang, kemudian terjadi konflik, perang, hancur lebur, berantakan. Apalagi berikutnya kudeta kan perebutan kekuasaan tuh. Dulu terjadi di Mesir, di banyak negara terjadi kudeta. Kemudian apalagi setelah itu wabah penyakit. Nah, ini wabah penyakit. Contohnya sekarang kita hadapin ini adalah revolusi. Dari kita yang hidupnya normal, harusnya kita ada yang kelas 12, harusnya menghadapi ujian nasional. Di bulan-bulan ini semuanya melakukan intensif dan super camp, tapi semuanya terhenti mendadak karena kita harus melakukan isolasi diri ataupun isolasi dalam satu kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, tentunya apalagi yang cepat itu, yang revolusi, salah satunya adalah bencana alam. Nah, jadi akhirnya jangan lupa bahwa contoh di satu perubahan bisa contoh di perubahan yang lain. Tapi itu hal-hal yang penting. Kalau yang pengaruhnya besar kita tahu salah satunya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau yang ini kan contohnya di bidang mode. Kan mode itu hanya di kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang suka update tentang penampilan dirinya atau passion yang mereka gunakan gitu kan ya. Nah, yang dia dan tidak disengaja tadi udah beda, yaitu direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, itu pengantar tentang perubahan sosial. Terus kalau ditanya apa sih Pak yang berubah? Kalau di ilmu alam yang berubah itu hal-hal yang terukur, misalnya waktunya, apalagi yang berubah itu masanya, volumenya, ukurannya. Nah, di ilmu sosial pertanyaannya apa sih yang berubah itu adalah fakta sosialnya atau kenyataan sosialnya. Contohnya misalnya gini, sebagian besar kita sering menemukan data bahwa di kota besar begitu banyaknya pengangguran. Jadi kan misalnya berapa jumlahnya? Misalnya 1,8 juta. Nah, kemudian karena pembangunan yang berhasil merata, akhirnya pengangguran tinggal berapa? Dari 1,8 misal berubah menjadi 1,5. Berarti kan ada 3 juta yang berkurang, kan lumayan itu. Nah, jadi yang berubah itu apa? Yang berubah itu fakta dan kenyataan sosial yang terjadi di tengah-tengah ini. Nah, itu namanya adalah unsur daripada perubahan sosial itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada teori di soal ini kan ada kata-kata revolusi tapi evolusi. Evolusi disebutnya evolusi linear. Nanti ada deh boleh cek ulang di berbagai sumber. Teori evolusi unilinear ini disebut juga teori evolusi sosial klasik. Jadi teori evolusi unilinear disebut juga teori sosial klasik. Nah, klasik itu artinya kan kayak gitu, misalnya kita dengar kata musik klasik gitu kan, sama. Nah, jadi kondisi klasik itu terjadi pada awal-awal abad pertengahan. Gitu. Jadi di masa-masa dulu di mana awal-awal lahirnya paham-paham atau teori-teori sosiologi. Nah, teori ini mengatakan bahwa masyarakat itu berkembang secara tetap. Misalnya contohnya kan yang ditanya itu berkembang secara tetap, dia berkembang secara tetap. Jadi misalnya contoh kalau yang agak bisa dibayangkan misalnya dulu dari zaman manusia yang berpindah-pindah nomaden, kemudian berkembang menjadi masyarakat nomaden, berarti kan dia beternak dan bercocok tanam, kemudian berkembang menjadi masyarakat yang menetap karena mereka masyarakat yang nomaden itu berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian menjadi masyarakat yang menetap, itu pertanian dan perkebunan. Akhirnya menjadi awal masyarakat industri. Kemudian masyarakat industri dan post industri. Jadi ada pra-industri, industri, dan setelah industri. Akan baru masuk menjadi negara maju kan, ciri negara maju kan ciri negara industri. Jadi kalau dalam proses perkembangan yang tetap tadi kita baru menjadi awal negara industri, belum post industri. Jadi kita negara awal industri, kira-kira gitu loh. Tapi intinya dia berkembangnya tuh unilinya itu artinya berkembang secara lurus. Nah, sehingga kalau kita menggunakan teori itu penjelasan di berbagai sumber, jadi teori evolusi unilinear disebut juga teori evolusi sosial klasik itu memandang bahwa masyarakat itu berkembang secara lurus atau linear. Lurus atau nyebutnya linear disebut juga berkembang secara tetap dan berkala. Nah, sehingga pilihan yang paling mendukung perubahan itu sendiri yang namanya evolusi adalah bagian dari perubahan. Jadi ini kurang pas.
Nah, continue itu artinya terus-menerus gitu ya. Perubahan itu kadang-kadang terus-menerus, kadang-kadang terhenti. Bisa aja hari ini berjalan, besok terhenti. Jadi ini juga kurang pas dalam konteks logika. Nah, kemudian seimbang. Perubahan itu tidak seimbang, perubahan itu perubahan. Jadi belum tentu seimbang. Apa beda? Harusnya berbeda. Jadi pilihan tinggal berbeda atau tetap. Nah, sesuai dengan teorinya, teori evolusi linear itu perubahannya dianggap berjalan secara tetap. Nah, di dalam konteks masyarakat modern itu kurang pas. Cuman karena teorinya teori sosial klasik bahwa masyarakat dianggap berkembang secara tetap dan bertahap. Oke, nah jadi mau nggak mau pilihan yang paling dekat yang B ini. Di jawabannya B itu karena teorinya mengatakan teori sosial unilinear itu adalah nama lain dari tadi teori evolusi sosial klasik yang asumsinya masyarakat berkembang secara tetap dan bertahap. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kalau ada sumber lain, mungkin ada debat lain bisa menjelaskan lebih dalam, silakan digunakan. Nanti kita akan pakai. Tapi sementara dari teori kata-kata yang sudah dicek itu artinya seperti itu. Jadi jawabannya adalah kata-katanya secara tetap. Oke, semoga paham ya untuk nomor 1. Kita lanjut. Nomor 2. Untuk nomor 2. Nah, perhatikan. Berikut ini contoh perubahan yang bersifat negatif. Ya, kita langsung konsentrasi ke soal karena teori udah sering kita bahas. Yang terjadi secara negatif, bersifat negatif, bersifat negatif. Negatif itu bisa begini kejadiannya. Awalnya negatif, akhirnya hasilnya negatif, bisa gitu. Tapi bisa juga awalnya positif, hasilnya negatif. Itu juga tetap negatif karena perubahan itu yang dilihat akhirnya bukan awalnya. Jadi kalau ada kata teori perubahan, jangan lupa yang dilihat adalah akhirnya, akhir bukan awal. Jadi yang kita lihat itu adalah akhir bukan awalnya. Jadi yang kita lihat akhir. Jadi bisa jadi awalnya positif tapi hasilnya negatif. Awalnya positif hasilnya negatif kan pola yang gini. Nah, bisa juga awalnya memang sudah negatif, jadi hasilnya negatif, itu juga perubahan yang negatif. Lihat adalah sisi akhirnya. Nah, mari kita baca di pilihan ini terbentuknya integrasi dalam masyarakat. Terbentuk integrasi bagus, ini positif, kan? Terus mekanisme pertanian yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan warga tani, jelas positif. Kemudian kemajuan teknologi yang menimbulkan pengangguran, pengangguran negatif. Terus kemajuan teknologi tepat guna mendukung pembangunan nasional, positif. Kemudian kemajuan teknologi komunikasi yang mendorong terjadinya integrasi penyatuan bangsa, positif. Nah, jangan lupa kita konsep komunikasinya udah dalam konteks itu, jangan lupa kita adalah satu-satunya negara berkembang yang punya satelit komunikasi. Satelit komunikasi yang kita sebut dengan satelit Palapa. Nah, gitu ini kalau nggak salah sudah di atas ke 11 perubahannya. Nah, satelit Palapa ini kan nama dari Pati Gajah Mada dulu namanya Sumpah Palapa yang ingin mempersatukan semua wilayah Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Berhasil, hampir berhasil. Nah, sehingga nama Sumpah itu dijadikan nama satelit karena konsep komunikasi kita bagaimana informasi dan komunikasi bisa menyatukan kita sebagai bangsa yang merupakan sebuah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Menurut datanya lebih dari 17.000 pulau. Bayangkan lebih dari pulau, kalau nggak pakai teknologi bagaimana bisa mempersatukannya. Jadi itu jelas-jelas positif. Maka kelihatan kan bahwa dari pilihan jawaban ini yang jelas-jelas negatif adalah pada kata pengangguran. Nah, itulah sebabnya jawabannya yang C gitu ya. Itulah sebabnya jawabannya yang C karena pengangguran adalah negatif. Nah, tentang jenis penganggurannya pendalamannya ada di ekonomi dan di geografi. Kan ada pengangguran tersembunyi, ada pengangguran struktural, ada pengangguran musiman. Nah, itu pembahasan lain. Tapi yang jelas segala bentuk pengangguran seperti yang terjadi sekarang ini gara-gara corona itu banyak banget orang-orang terdidik yang punya keahlian dan keterampilan menjadi pengangguran karena potensi mereka akhirnya tidak bisa digunakan atau terhambat untuk digunakan. Nah, yang jelas pengangguran adalah bentuk negatif dari suatu kondisi sosial
di mana seseorang tidak bisa menggunakan keahlian dan keterampilan untuk memberikan nilai tambah atau penghasilan atau gaji terhadap kehidupannya. Jadi pengangguran kata yang sangat negatif. Nah, dalam bahasa ekonomi, pengangguran itu kan terjadi bila, jadi yang disebut pengangguran kan kita paham rumusnya begini, pengangguran terjadi bila antara tenaga kerja itu lebih banyak daripada lapangan kerja. Ini kan kita belajar nih di ekonomi dan di geografi, ini yang kita sebut dengan pengangguran itu terjadi bila misalnya tenaga kerjanya ada 1.000 orang, sedangkan lapangan kerjanya cuma 800 lapangan kerja baru. Maka di sini akan terjadi 200 pengangguran. Kan gitu logika. Jadi pengangguran diterjemahkan bila tenaga kerja lebih besar daripada lapangan kerja, atau bisa dibalik, pengangguran terjadi bila lapangan kerja lebih kecil daripada tenaga kerja yang ingin bekerja. Oke, itu penjelasan untuk nomor 2. Jadi jawabannya jelas-jelas C, karena itu ada sesuatu yang bersifat negatif. Semoga paham. Untuk nomor 2, kita lanjut nomor berikutnya. Perhatikan soal nomor 3. Jika suatu perubahan sosial menimbulkan konflik, perubahan sosial yang kita lakukan tadi, yang jadi ada kenyataan sosial yang kita bahas tadi, kan dari satu perubahan sosial terjadi kenyataan sosial. Dari suatu perubahan sosial terjadi kenyataan sosial. Tapi kenyataan sosial yang terjadi itu bukan konflik. Nah, konflik kita sudah ngerti, konflik itu bisa konflik vertikal, bisa konflik vertikal ke atas, bisa vertikal ke atas, ini ke bawah, bisa juga konflik horizontal, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan konflik, apa yang bisa kita lakukan? Itu kan pertanyaannya. Nah, jangan lupa kita udah bahas di pertemuan berikutnya, akulturasi paduan nilai-nilai budaya, tapi dalam posisi sama kuat. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, akulturasi A ditambah B jadinya tetap AB. Karena sama-sama dominan tapi tidak ada yang hilang. Nah, kalau di asimilasi kita udah pernah bahas A besar gitu ya ditambah besar, yang ketiga alternatif ketiganya menjadi sesuatu yang baru C. Difusi penyebaran udah kita bahas, misalnya saat ini A berubah menjadi A aksen, itu difusi. Amalgamasi kita udah bahas perkawinan campuran gitu ya, amalgamasi perkawinan campuran. Nah, akomodasi apa? Akomodasi itulah jawabannya. Karena akomodasi ini kan adalah suatu proses bagaimana mencegah dan menyelesaikan konflik atau pertentangan. Akomodasi digunakan dalam bahasa ilmu sosial adalah proses bagaimana mencegah atau menyelesaikan konflik dan pertentangan. Seperti sesuai permintaan soalnya, suatu perubahan sosial yang menghasilkan kenyataan sosial, nah bentuk wujudnya adalah terjadi konflik. Maka konfliknya diselesaikan dengan proses yang kita sebut dengan proses akomodasi. Akomodasi, proses untuk mencegah. Ini artinya bisa mencegah, artinya bisa mencegah, artinya untuk mengatasi. Nah, mengatasi konflik atau pertentangan. Oke, itu sebabnya makanya jawaban adalah akomodasi. Jadi akomodasinya jangan digunakan dalam konteks kayak gini. Seperti saya bilang di pertemuan sebelumnya, misal gini, besok kan kita mau camping nih, gimana akomodasinya? Nah, kalau dalam bahasa itu akomodasi bahwa itu adalah sarana penunjang, bukan itu. Kalau dalam bahasa sosiologi, akomodasi adalah proses mencegah, menghindari, atau mengatasi konflik dan pertentangan yang terjadi. Jadi kalau ada konflik, usahanya adalah ini, adalah akomodasi. Oke, itulah sebabnya jawabannya yang E. Nah, oke, itu untuk nomor 3. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 4. Nah, di sini ada kata-kata secara revolusi. Revolusi kan artinya secara cepat. Sudah dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi dilakukan secara cepat gitu ya. Secara revolusi dilakukan secara cepat.
Oke. Kita kemarin udah bahas, bagi yang lupa, ini ada revolusi, perubahan sosial secara cepat, revolusi. Syaratnya, syaratnya yang pertama ada momentum atau suasana. Nah, suasana ini bisa macam-macam, bisa tuntutan, bisa suatu kondisi yang begitu terpuruk, bisa kekacauan, bisa terjadi anarki, gitu ya, suatu kondisi yang tidak terkendali dan sebagainya. Itu momentum. Kemudian dia juga harus ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu biasanya pemimpin. Nah, harus ada pemimpin kan. Nah, tentunya pasti ada tujuannya. Tujuannya biasanya merubah secara mendasar kan gitu. Jadi kalau kita perhatikan konsep teorinya, butuh momentum, butuh pemimpin, dan butuh tujuan. Kita cek di sini. Harus adanya keinginan untuk mengadakan perubahan. Oke, harus ada perubahan. Kalau nggak perubahan, ngapain diadakan revolusi gitu kan? Nah, itu ada benar. Terus adanya seorang pemimpin, ada pemimpin. Adanya pemimpin yang harus dari golongan bangsawan, ada pemimpin betul, tapi disitulah salahnya. Tidak harus bangsawan. Bahkan banyak revolusi itu digerakkan oleh tokoh-tokoh bawah, tapi yang punya pemahaman luas bahwa yang dilakukan atau yang sedang terjadi itu adalah sesuatu yang harus dirubah. Karena kalau tidak dirubah akan merugikan diri mereka dan masyarakat mereka, termasuk generasi berikutnya. Oke, nah jadi itulah salahnya. Salahnya ada kata-kata pemimpin betul, tapi tidak harus keturunan. Siapapun bisa menjadi pemimpinnya. Kadang-kadang malah datang dari masyarakat kelas bawah seperti yang saya bilang tadi, yang kebetulan berwawasan dan punya kemampuan untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan. Sebagai contoh, sebagai contoh, kan kita kemarin kan mengalami revolusi tuh, yaitu pada waktu bubarnya Orde Baru itu kan gerakan reformasi. Nah, gerakan reformasi kan disebut sebagai gerakan reformasi. Itu sebuah revolusi sebetulnya. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, Soeharto itu kan adalah identik dengan Orde Baru. Orde Baru itu telah berkuasa selama 32 tahun. Dan akhirnya hanya oleh gerakan reformasi dipimpin oleh para pemuda dan tokoh reformasi pada saat itu, hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu, Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun, itu bisa diturunkan hanya oleh gerakan reformasi selama 3 minggu. Nah, itulah perubahan cepat yang bayangkan 32 tahun dihancurkan oleh gerakan 3 minggu. Berarti kan sangat cepat dalam konteks dunia politik. Nah, itu namanya adalah revolusi. Kemudian kalau yang lupa, tokoh revolusi itu siapa? Biar contohnya lebih konkret, yang pertama adalah Raja Jawa. Yaitu waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang sekarang itu maksudnya. Kemudian pemimpin kaum sarungan, pemimpin kaum pesantren, yaitu Abdurrahman Wahid, yang kita kenal dengan nama Gus Dur. Kemudian ada seorang guru besar, waktu itu baru menjadi doktor. Nah, dokter dari UGM, namanya dokter itu S3 ya, Dokter Amin Rais, kalau sekarang udah profesor. Siapa lagi? Pemimpin partai politik yang selalu dikucilkan di masa Orde Baru, yaitu pemimpin PDI, belum pakai, itu waktu itu Ibu Megawati. Nah, satu lagi adalah seorang ahli politik dari Universitas Indonesia, namanya Sri Bintang Pamungkas. Nah, jadi ada itu yang disebut dengan tokoh reformasi. Mereka lah yang orang yang menjadi pemain di balik layar revolusi yang terjadi, yang menurunkan Soeharto dari pemimpin utama Orde Baru. Itu tokohnya dalam konteks sejarah gitu. Nah, jadi kalau tadi kan nggak harus ada bangsawan kan, ada Gus Dur, itu kan ya, ada yang bangsawan kan cuma satu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang lainnya rata-rata orang terdidik atau partai. Jadi tidak harus bangsawan kan. Kalau misal kita pakai perbandingan cuma 1:5. Jadi satu bangsawan, 4-nya bukan bangsawan. Nah, jadi kata bangsawan di sini terbantahkan bahwa pemimpin revolusi tidak harus bangsawan, bisa siapapun. Nah, itulah argumentasi kata bangsawannya salah. Jadi jawabannya adalah C, karena ada di beberapa pertemuan lain, ini ada yang harus bangsawan. Kalau bangsawan dia pasti secara ekonomi bagus. Kalau bangsawan pasti dia terdidik. Kalau dia bangsawan secara ekonomi dia kuat. Maka pemimpinnya harus bangsawan gitu loh. Tapi
sosialnya, maksudnya ada yang berargumentasi sekeras itu. Kalau dia bangsawan, dia masyarakat kelas atas, dia pasti terdidik, secara berpikir pasti rasional dan sebagainya. Nah, tapi saya akan cari perbandingan yang saja bahwa dari 5 tokoh reformasi yang ada di Indonesia yang paling dekat dengan kita, itu ternyata yang bangsawan cuma satu, yang lainnya adalah pemimpin biasa. Nah, di situ kita dapat contoh bahwa pemimpinnya tidak harus bangsawan, siapapun bisa. Yang penting dia sangat punya kemauan keras untuk merubah masyarakatnya. Ya, walaupun bisa aja dalam konteks lain, misalnya motivasinya adalah balas dendam. Oke, nah itu argumentasi kenapa pada bangsawan itu tidak selalu benar. Jadi jawabannya sesuai dengan kunci yang sudah disediakan, jawabannya adalah C. Jadi kuncinya tidak salah. Kita lanjut nomor berikutnya. Kalau ada komen silakan ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya adalah nomor kelima. Nah, nomor 5 di sini diperhatikan di bawah ini yang menjadi faktor masyarakat selalu dinamis. Dinamis kan kita tahu lawannya adalah statis. Jadi di sini dia melakukan tangan. Di sini ada konsep dinamis. Nah, di sini ada dinamis. Tentunya kita tahu lawannya dinamis adalah statis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, statis ini bisa diartikan dalam konteks diam. Dinamisnya ada kata-kata selalu ya, selalu bergerak. Nah, selalu bergerak berarti dia lebih terdorong untuk mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan. Jadi dinamis artinya selalu bergerak. Nah, orang yang bergerak itulah ya dia akan mengalami perubahan. Maka ada peribahasa yang agak keras, bergerak atau mati. Jadi orang yang mau hidup dia harus bergerak, karena diam itu sama dengan mati. Nah, kira-kira gitu, sampai segitunya peribahasanya. Jadi hanya masyarakat yang dinamis yang akan bergerak, karena di dalam masyarakat dinamis ini akan ada dorongan, akan lahir motivasi. Nah, ada motivasi untuk melakukan perubahan. Itulah sebabnya masyarakat kota itu cenderung lebih dinamis, karena mereka penuh tantangan. Kalau dia diam, hidup di kota mengalami persaingan. Kalau kalah dalam persaingan, otomatis yang rugi mereka sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, itu kan tidak berhubungan langsung dengan tingkat kekayaan, tidak berhubungan langsung dengan tingkat pendidikan, walaupun ada faktor itu, modal, keterampilan, keahlian, gitu kan, itu sangat berpengaruh. Tapi yang penting adalah mereka mau berubah atau tidak. Nah, perubahan itu adalah bentuk kedinamisan di dalam suatu masyarakat. Makanya di dalam soal ini, di bawah ini, yang menjadi faktor penyebab, yang ditanya faktor penyebab. Faktor penyebab masyarakat selalu dinamis. Kenapa masyarakat selalu dinamis? Karena adanya usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidup, menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup, dan menyesuaikan diri dengan tantangan hidup. Nah, kata-kata itu tentunya bisa diwakili oleh kata-kata yang di soal ini kan ya, adalah upaya menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Gitu kan ya? Nah, itulah sebabnya soal ini jawabannya yang E. Semoga paham penjelasannya. Itu untuk nomor 5. Oke. Semoga paham. Yang kurang paham silakan di komen pada bagian yang tidak dipahami. Kita pindah ke nomor 6. Bapak Ali telah mengajar di sekolah selama lebih dari 2 tahun. Beliau dikenakan suatu metode pelajaran menjadikan siswa sebagai pusatnya. Jadi ini ada siswa sebagai pusat belajar. Ini ada siswa sebagai pusat belajar. Nah, ada guru yang menjadikan murid itu sebagai objek. Kalau cara online ini mau nggak mau, adik-adik harus objek, jadi pendengar. Nah, saya jadi subjeknya. Kalau di pertemuan interaksi di kelas langsung kan saya bisa diam. Kamu yang saya suruh menyampaikan pendapat. Nah, berarti kamu subjek. Jadi dalam konteks pendidikan hal itu terjadi ya, ada sisi baik dan buruknya. Tentunya guru akan beradaptasi dengan suasana kelas.
ya akan beradaptasi dengan kelasnya. Terima kasih. Jadi beradaptasi. Jadi kalau misalnya muridnya pendiam semua, ya gurunya harus aktif. Nah, pada waktu gurunya aktif, berarti muridnya kan harus diberitahukan, diberi materi. Nah, berarti murid sebagai objek, karena mereka harus kira-kira dalam bahasa sederhananya disuapi ilmu, diberitahu, dimotivasi. Tapi itu namanya murid sebagai subjek, guru hanya memberikan pancingan, memberikan motivasi untuk membaca sumber-sumber hal-hal yang perlu dibaca, dikasih tahu sumber-sumbernya dibaca, nanti kita diskusikan. Nah, itu kadang-kadang berjalan, juga kadang-kadang tidak, karena sangat tergantung keaktifan siswa di kelas gitu loh. Bagi siswa yang tentunya senang menjadi subjek, tapi bagi siswa yang senangnya disuapin, susah untuk dijadikan subjek. Dia biasa jadi objek karena dia dijejali, disuapin ilmu pengetahuan di dalam setiap pertemuan. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata pentingnya, Ali tetap saja memakai metode yang berpusat pada guru. Nah, jadi Ali itu polanya adalah pola dirinya adalah sebagai subjek, muridnya objek. Nah, berarti dia sudah diminta untuk menggunakan cara baru, tapi dia tetap menggunakan cara lama yang dia bisa. Nah, waktu dia menggunakan cara lama, berarti dia menganut aliran mempertahankan nilai-nilai lama. Asumsinya guru itu dominan, nah muridnya sebagai objek proses pendidikan. Berarti dia mempertahankan nilai lama. Nilai lama itu namanya adalah konservatif gitu kan ya. Ini namanya konservatif, ini adalah mempertahankan, ini artinya proses. Kaum konservatif adalah kaum yang mempertahankan nilai-nilai lama. Ini proses mempertahankan, nah nilai lama. Makanya disebut kaum konservatif. Kalau kaum liberal itu kan kaum yang bebas, menjunjung tinggi kebebasan. Kalau konservatif, kaum yang mempertahankan nilai-nilai atau tradisi-tradisi lama. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang D. Yang lainnya sudah tahu, egosentris, melihat segala sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Kemudian ideologis itu artinya paham, orientasi atau pandangan ideologi, pandangan politik, bisa juga pandangan hidup. Tapi dalam bahasa modern, ideologi cenderung berhubungan dengan negara dan berhubungan dengan partai politik. Pesimis artinya tingkah laku, cara berpikir yang kurang yakin dengan apa yang dia lakukan sendiri. Nah, prokreasi artinya mereka akan selalu memberikan reaksi, pro kan kreasi, artinya selalu berkreasi, mencari ide-ide baru. Oke, sederhananya begitu. Jadi jawabannya adalah yang D, karena D itu artinya suatu sikap, budaya atau tingkah laku yang berusaha mempertahankan nilai-nilai lama. Oke, itulah sebabnya jawabannya yang D, yaitu konservatif artinya. Kita lanjut, semoga menyenangkan, karena jamnya udah jam ngantuk nih. Kita lanjut untuk soal berikutnya, nomor 7. Adik-adik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Jadi kita tadi sempat terputus sebentar ya. Kita lanjut ya. Mohon interaksinya dulu. Apakah suara saya terdengar? Dengaran Kak. Oke, mohon maaf ya tadi ada sedikit kesalahan teknis. Yang lagi pindah ke komputer yang lain. Nah, kita pindah ke nomor 7 ya. Jadi karena agak panjang kita baca dulu. Sekarang betul ya nomor 7 ya? Betul ya? Jadi perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia mengantarkan kita lepas dari penjajahan. Nah, waktu kita ngomong kata penjajahan, jadi waktu kita bicara tentang penjajahan ini kan di sini ada kata penjajahan. Nah, penjajahan itu ya. Nah, yang harus kita pahami kan kita sudah tahu yang pernah datang ke Indonesia itu kan ada bangsa Portugis. Ini nulisnya agak beda sedikit, jadi mohon pelan-pelan ya. Ada bangsa Portugis, kemudian ada bangsa Spanyol. Ada bangsa Spanyol. Nah, kemudian di luar bangsa ini kan yang pernah menjajah kita adalah bangsa Belanda. Ada Belanda kan.
Sorry ini jadi pakai belajar menulis nih. Belanda. Nah, kemudian waktu kita dijajah Belanda kan sempat diselingi dijajah oleh Inggris. Oke. Nah, kemudian terakhir sebelum kita merdeka kan kita dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, ini kan proses ini kan kita lawan nih. Semua proses perlawanan ini kan tujuannya cuma satu, agar kita merdeka. Karena merdeka itu dulu adalah menjadi tujuan utama dari pergerakan nasional kita yang kita pelajari di sejarah tadi. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan dari soal ini, perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia mengantarkan kita lepas dari penjajahan. Penjajahan, maksudnya yang ini nih penjajahan, ini penjajahan. Kalau ini hanya monopoli perdagangan. Awalnya Belanda juga kan sebetulnya memonopoli perdagangan, tapi akhirnya dia melakukan betul-betul penjajahan yang kita sebut dengan gabungan antara imperialisme dan kolonialisme. Tapi apapun bentuk penguasaan kelima bangsa ini terhadap Indonesia, kan kita selalu berjuang untuk mengalami kemerdekaan ini. Ini yang kita kejar dari dulu kan. Nah, sekarang udah kita merdeka, nah tinggal bagaimana kita mengisinya. Yang perlu kita pahami dari soal ini kan soalnya soal sosiologi. Jadi yang diminta dengan demikian terjadi perubahan besar di negara kita mulai dari perubahan struktural. Nah, yang diminta kan perubahan struktur. Perubahan struktur adalah perubahan yang mendasar. Struktur sosial sampai perubahan sistem pemerintahan. Nah, faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial itu adalah apa gitu kan ya. Nah, jawabannya adalah kita tidak bisa menerima bahwa kita tuh selalu dikekang atau ditekan oleh bangsa-bangsa penjajah ini. Nah, maka jawabannya kita lihat, kita perhatikan momentum yang kurang tepat dalam melakukan perubahan. Perubahan itu apapun kondisinya harus dilakukan karena hidup itu sendiri adalah perubahan. Jadi waktu ada momentum untuk kondisi tertentu seperti revolusi, tapi dalam proses alamiah perubahan itu suka tidak suka itulah fakta hidup yang harus kita jalani setiap hari. Bahkan orang yang tidak berubah itu seperti yang saya bilang tadi, diam berarti mati kan gitu loh. Nah, maka perubahan itu adalah fakta yang harus kita jalani setiap hari. Oke. Nah, jadi di sini ada pilihan yang paling mendekati katanya tidak puasnya masyarakat dengan kondisi yang dibuat oleh penjajah. Namanya juga penjajah kan selalu berpikir dari sudut pandang keuntungan diri mereka dan bangsa mereka sendiri, mengeksploitasi, mengambil keuntungan untuk bangsanya sendiri. Kita paham yang paling konkret adalah penjajahan Belanda itu tujuan utamanya adalah mencari produk-produk yang ada di Indonesia yang bisa mereka jual di pasaran Eropa, yang tujuannya adalah untuk mengisi kas kerajaan Belanda yang di Eropa sendiri mereka dijajah Perancis. Kan kira-kira gitu. Nah, jadi artinya kondisi itu pasti mereka akan melakukan apapun untuk mendapat keuntungan yang besar dari daerah-daerah jajahannya. Nah, kita kebetulan kurang beruntung, itu kita sempat dijajah Belanda yang betul-betul mengambil semua sumber daya yang ada di Indonesia untuk kepentingan kerajaannya. Oke, nah itulah sebab kata-kata pentingnya adalah tidak puasnya kita terhadap proses yang terjadi ini, ada kita melakukan perlawanan di berbagai wilayah, yaitu perang-perang kemerdekaan, perang-perang kedaerahan, yang akhirnya ujungnya memang ribuan orang meninggal dunia, banyak yang mengorbankan diri, akhirnya gara-gara itu secara budaya muncul kata-kata pahlawan, nah cuman hal yang terjadi kita akhirnya mendapatkan kemerdekaan seperti yang kita bayangkan dulu, kita udah tahu semua, yang pada tanggal 17/8/45 itu kan. Nah, ini pada tahun ini. Oke. Itu yang perlu kita pahami untuk soal ini. Jadi kita udah sepakat jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor berikutnya. Kalau kurang jelas silakan di komen, mungkin bisa diperdalam ceritanya. Oke, nomor 8. Contoh terjadinya perubahan yang cepat dan mendasar. Contoh yang cepat dan mendasar, perubahannya cepat dan mendasar. Nah, mendasar itu artinya dia mempengaruhi kehidupan orang banyak. Oke, nah udah dapat jawabannya kan?
kalau dalam pembuatan alat-alat, pertanyaan alatnya apa, untuk bidang apa. Misalnya alat di bidang pertanian pasti beda di bidang peternakan atau beda di bidang industri. Jadi kan berpengaruh hanya di bidang-bidang tertentu. Itu maksudnya yang tidak mendasar karena di bidang-bidang tertentu. Hukum pewarisan yang mendapat perubahan yang dapat waris. Ya kan? Kalau dalam hukum waris Islam secara hukum orang yang dapat waris itu adalah buktinya dia ada di dalam dia tercantum di kartu keluarga. Karena orang yang tercantum di kartu keluarga otomatis diakui sebagai bagian dari suatu keluarga. Nah, orang walaupun dia benar-benar anak asli tapi dia tidak tercantum di KK, berarti secara hukum tidak diakui sebagai anggota keluarga. Nah, itu contohnya. Jadi hanya orang tertentu kan, kalau alat-alat tertentu. Kalau warisan, orang yang menerima waris. Model pakaian, kelompok-kelompok tertentu yang suka update. Kalau kita yang sudah mapan atau sudah cenderung dewasa, kita nggak terlampau terpengaruh dengan penampilan di luar. Gua sudah nyamannya berpenampilan seperti ini, ya sudah, itulah penampilan kita. Tapi penampilan yang tentunya standar wajarnya adalah bersih, rapi, dan pantas gitu ya. Karena bisa aja dia rapi tapi tidak pantas, atau dia pantas tapi tidak rapi. Nah, itu ya standar umum kata-kata berpakaian. Jadi kan hanya di orang-orang tertentu. Undang-undang perkawinan ya tentunya orang-orang yang sudah pada waktunya, walaupun berdampak kepada dia bisa ikut pemilu atau tidak. Karena di syarat pemilu, di konsep tata negara, yang boleh ikut pemilu adalah yang sudah berusia 18 tahun atau telah menikah, kan gitu loh. Nah, tentunya yang di sini maksudnya soalnya yang sangat mendasar adalah akibat dari pengaruh revolusi industri. Nah, kita tahu di sejarah revolusi Inggris ini kan terjadinya di Inggris. Ini terjadinya di Inggris, kan gitu loh. Kapan terjadinya? Tahun 1763. Kenapa ditemukan mesin uap gitu kan ya? Ini ditemukan mesin uap. Oleh siapa? Oleh James Watt, kan gitu loh. JW itu bacanya James Watt. Nah, apa yang mendasar? Yaitu tenaga yang tadinya tenaga manusia dan tenaga hewan itu diganti menjadi tenaga mesin. Tenaga mesin apa? Tenaga mesin uap yang ditemukan oleh James Watt ini. Nah, gitu kan, ditemukan oleh James Watt tadi. Nah, sehingga di situ muncul yang tadinya tenaga manusia dan hewan diganti tenaga mesin, munculnya kata industrialisasi. Industrialisasi itu wujudnya adalah pabrik-pabrik besar. Nah, pabrik itu akhirnya memancing terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Karena pabrik itu kan waktu kita belajar geografi sifatnya adalah cepat dan banyak. Jadi yang namanya pabrik itu proses harus cepat dan banyak. Karena kalau dia tidak banyak, ngapain bikin pabrik besar? Mendingan jadi home industry saja. Kenapa harus cepat? Karena kalau makin lama itu menyebabkan biaya produksi jadi makin tinggi. Itulah sebabnya di berbagai pabrik itu mereka dalam satu hari itu dibagi menjadi 3 shift. Setiap 8 jam. Nah, dalam satu shift itu yang 8 jam tadi harus menghasilkan berapa ribu produk gitu loh. Nah, itu contohnya. Jadi akhirnya itu mempengaruhi terhadap masyarakat. Akhirnya masyarakat Eropa berubah, muncul konsep-konsep sosialis, konsep merkantilisme, penguasaan logam berubah menjadi konsep kapitalisme. Kemudian begitu banyak perubahan undang-undang yang dilanggar, anak-anak yang harusnya tidak boleh bekerja di industri, akhirnya dipekerjakan di industri karena mereka kekurangan tenaga kerja. Akhirnya daerah-daerah jajan dieksploitasi karena namanya pabrik butuh bahan mentah yang banyak. Nah, bahan mentah itu kan tidak bisa diambil di Eropa atau di Inggris sendiri. Maka mereka mengambil bahan mentahnya dari daerah-daerah jajahannya. Jadi kamu bayangkan revolusinya terjadi di Inggris mempengaruhi pola ekonomi dunia. Kemudian yang tadinya konsepnya merkantilisme berubah menjadi liberalisme dan kapitalisme. Yang tadinya industri itu hanya dikerjakan di rumah oleh tenaga manusia dan hewan, akhirnya dikerjakan dalam skala besar. Berarti juga membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, itu yang disebut secara kata-katanya ini, kata-kata secara cepat dan mendasar. Oke. Nah, jadi
revolusi industri di Inggris itu dianggap sebagai salah satu contoh yang terjadi di abad pertengahan yang mempengaruhi peradaban manusia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Maka disebut sebagai perubahan yang cepat dan mendasar. Itulah sebabnya dia diberi jawaban yang E. Semoga paham maksudnya. Itu untuk nomor 8. Kita lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 9. Yang ada pertanyaan silakan lanjut. Kita lanjut nomor berikutnya, seorang sarjana hukum lulusan sebuah perguruan tinggi di Indonesia, nggak usah disebutin, kesannya nanti memuji gitu. Lulusan dari suatu perguruan tinggi di Indonesia walaupun ada tulisannya, bergabung ke badannya tentunya tahu singkatan Lembaga Bantuan Hukum. Wajar lah, dia sarjana hukum bekerja di Lembaga Bantuan Hukum. Nah, jangan lupa yang universitasnya ini berarti lembaga pendidikannya. Nah, ini kan adalah lembaga profesinya, kan gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan logika dasarnya, ada lembaga pendidikan, ya, dan ini ada lembaga profesinya. Jadi kalau kita cari berhubungan dengan pendidikan, ya ada pendidikan kan, ada pendidikan, di sini ada profesi. Kenapa? Karena ingat-ingat, kalau dia baru S1 dia S1 hukum, dia belum bisa membuat lembaga hukum sendiri atau badan hukum sendiri. S1 itu biasanya dia bekerja di kantor orang lain dulu. Nah, setelah dia S2, baru dia bisa membuat badan atau kantor hukum sendiri. Misalnya contoh yang paling konkret adalah pejabat akte pembuat tanah. Nah, kalau ada seorang S1 hukum, dia baru bekerja di kantor pejabat pembuat akte tanah. Nah, setelah dia S2, kemudian dia mengalami pendidikan, dapat sertifikat untuk membuat kantor sendiri, maka tidak ada pemilik kantor itu S1, pemilik kantor atau badan hukum itu pasti S2. Hampir sama kayak di dalam sarjana psikologi, kalau dia baru S1 psikologi, dia akan bekerja di kantor-kantor psikologi yang sudah ada. Nah, dia sambil dia bekerja menerapkan ilmunya, nah setelah dia S2 baru dia bisa membuat lembaga hukum psikologi sendiri. Jadi dia punya lembaga independen karena dia dianggap mumpuni ilmunya karena sudah sampai S2. Nah, kalau dia ingin menjadi konsultan lembaga-lembaga lain, mau nggak mau dia harus menjadi S3-nya. Kira-kira gitu. Jadi sangat jelas soalnya UI sebagai badan pendidikannya, LBH lembaga badan hukum sebagai organisasi profesinya. Itulah sebabnya jawabannya yang C. Ini jelas, nggak perlu diperdebatkan lagi. Oke, selesai untuk soal tersebut. Kita lanjut nomor berikutnya. Jangan lupa silakan ditanya kalau ada yang kurang jelas. Kita pindah ke nomor 10. Ada waktu tinggal 15 menit lagi deh ya, jadi agak kita percepat. Salah satu faktor yang menjadi penghalang suatu perubahan. Ini udah jelas, yang menghalangi perubahan. Kita ditanya yang menghalangi perubahan. Perubahan. Tapi mintanya penghalang. Oke. Kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Interaksi adalah pendorong perubahan. Kuatnya hubungan dengan interaksi. Itu hal positifnya. Kalau dia penghalang berarti yang negatif. Kemudian masyarakatnya terbuka. Terbuka itu positif. Kemudian berkurang dan bertambahnya penduduk. Nah, berkurang dan bertambah, waktu dia berkurang itu bisa positif, waktu bertambah bisa menimbulkan masalah baru. Jadi kalau yang C ini dia bisa penghambat, bisa pendorong, karena masyarakat yang besar dengan kualitas yang bagus itu menjadi pendorong pembangunan. Tapi masyarakat yang besar berpenduduk besar dengan kualitas yang rendah menjadi penghambat pembangunan. Adik-adik tentunya mengerti waktu belajar geografi, kalau penduduknya besar tapi kualitasnya rendah, itu akan menyebabkan DR, dependent ratio-nya menjadi lebih tinggi. Tapi kalau suatu masyarakat banyak penduduknya, besar pun nggak ada masalah, tapi berpendidikan tinggi, artinya mereka punya keahlian dan keterampilan, mereka pendorong pembangunan, bukan penghambat pembangunan. Jadi yang ini netral nih,
bisa positif, bisa negatif. Masyarakatnya mempunyai inovasi. Inovasi kan artinya dalam pengertian sempit, inovasi adalah penemuan baru, dalam pengertian luas artinya proses pembaharuan kebudayaan. Nah, tentunya itu berdampak positif terhadap perubahan. Kemudian yang E, munculnya kepentingan-kepentingan yang tertanam sudah kuat, yang kita sebut interest gitu loh. Nah, jadi kepentingan yang tertanam dengan lama biasanya nggak mau dirubah karena orang-orang yang ada di dalam masyarakat itu sudah nyaman dalam kondisi itu. Nah, di dalam diri mereka terjadi semacam kekhawatiran kalau terjadi perubahan, karena kalau terjadi perubahan bisa jadi mereka ikut berubah atau menjadi korban dari perubahan itu. Oke, nah jadi tentunya yang negatif yang E. Yang E ini adalah mempertahankan sesuatu yang lama karena orang yang ada di dalam kondisi yang lama tadi sangat takut terjadi perubahan karena mereka bisa menjadi korban dari perubahan itu. Maka di sini tentunya jawabannya adalah munculnya kepentingan-kepentingan yang sudah lama menghambat perubahan. Oke, jadi udah sepakat. Yang ini jawabannya adalah yang E. Oke, itu nomor 11. Rasanya itu tidak sulit kalimatnya, jadi nggak usah dibahas dulu. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 11. Berikut adalah faktor pendorong mobilitas. Faktor pendorong perubahan pergerakan dalam masyarakat. Mobilitas jangan lupa ya, artinya pergerakan dalam masyarakat. Mobilitas adalah pergerakan. Pendorong mobilitas sosial, kecuali, jangan lupa ada kecualinya. Status sosial, perkawinan, keadaan ekonomi, situasi politik, media massa. Media massa adalah faktor yang paling bisa menginformasikan dan mendorong perubahan. Karena teori perubahan mengatakan orang yang berubah adalah orang yang menguasai informasi dan komunikasi. Jadi media massa adalah sumber informasi dan komunikasi, adalah pendorong perubahan. Karena yang kecuali berarti kan yang bukan. Situasi politik, misalnya seperti waktu terjadi reformasi dari kondisi Orde Baru dengan segala kelebihan kekurangannya, kemudian muncul di sejarah ada kata-kata istilah agenda reformasi, ada tuntutan reformasi. Nah, tuntutan reformasi akhirnya berubah menjadi agenda reformasi. Apa yang akan dilakukan di Orde Reformasi? Jangan lupa agenda, kalau tadi kan ada tuntutan. Nah, tuntutan utama waktu dalam konteks sejarah adalah bagaimana Soeharto turun dari jabatannya setelah berkuasa selama 32 tahun. Nah, kemudian itu sudah berhasil, terjadilah tuntutan tuntutan reformasi utama, muncullah agenda reformasi. Apa sih yang akan kita lakukan di Orde Reformasi? Ada yang berhasil, ada yang gagal, banyak, ada yang lebih parah, ada. Nah, tapi reformasi itu adalah bentuk perubahan. Jadi situasi politik itu kan situasi politik bahkan kita sebut revolusi politik gitu. Nah, itu adalah bagian dari pendorong. Jadi ini benar. Ini benar, ini benar. Ekonomi udah jelas benar. Misalnya contohnya ketidakseimbangan antara kaya dan miskin. Begitu banyaknya pengangguran, adanya kesenjangan ekonomi, gitu ya. Kemudian status sosialnya akibat, ini bukan pendorong. Gara-gara ada perubahan, maka terjadilah penurunan status, ada peningkatan status seseorang. Jadi dia ini bukan faktor pendorong, tapi akibat dari suatu perubahan seseorang bisa mengalami penurunan status atau penaikan status sosial. Nah, tentunya perkawinan ini kan adalah hubungan individu. Kita pernah belajar di sosiologi. Yuk. Ya. Oh, ada yang sedang ngobrol, sayangnya ada yang nanya. Ini kan kalau perkawinan kita tahu gini kan, ada individu laki-laki dan individu perempuan. Yang lainnya bukan nggak ada, tapi kita nggak bahas ya. Nah, kan mengikat di dalam perkawinan. Nanti punya keturunan gitu kan ya. Keturunannya bisa laki-laki, bisa perempuan, gitu kan. Nah, jadi ini kan urusan pribadi. Walaupun ini bisa mendorong orang untuk menjadi lebih maju, tapi ini kan skalanya skala individu dengan individu. Jadi itulah yang menjadi yang bukan gitu loh. Nah, jadi kalau kita cek, kalau misal kita mau perbaiki, tinggal jawabannya antara A sama B. Perkawinan pendorong mobilitas sosial bisa, karena orang yang menikah
itu biasanya akan ingin ada perubahan di dalam kehidupan keluarganya. Misalnya bisa saja bapaknya bekerja, ibunya di rumah. Tapi mungkin karena tuntutan ekonomi, mobilitas sosialnya bapak dan ibunya bekerja. Urusan di rumah diserahkan kepada asisten rumah tangga. Kan bisa gitu. Jadi yang B ini bisa sebetulnya. Nah, kalau status sosial itu bisa salah karena dia bukan pendorong tapi akibat dari pergerakan itu sendiri. Jadi kalau kita mau koreksi yang nomor ini nih, kalau saya koreksi ya. Ini kan jawaban dari pembuat soal. Kalau saya secara pribadi ini jawabannya A. Kenapa? Karena status sosial itu adalah bisa menjadi akibat dari mobilitas. Oke. Nanti saya sampaikan kepada adminnya untuk soal nomor 11 ini setelah kita baca ulang, maka jawabannya harusnya adalah status sosial. Karena status sosial itu adalah akibat dari perubahan, akibat dari pergerakan. Gara-gara orang bergerak ke arah yang lebih positif, dia menjadi lebih maju, statusnya naik. Nah, bisa juga statusnya turun gitu. Berarti kan akibat dari pergerakan atau pendorong dari pergerakan itu sendiri. Oke. Kita lanjut, itu koreksinya untuk nomor 11. Saya sih lebih cenderung jawabannya A, bukan B, karena perkawinan, proses perkawinan terbentuknya lembaga keluarga, gini aja nih. Nah, gitu ya. Kita lanjut ya, itu jawabannya. Jadi saya lebih cenderung jawabannya ini. Kembali ke soal nomor berikutnya. Tadi yang ngomong kalau ada yang bicara lebih keras ya, kalau nggak tuh nggak kedengeran nama saya. Kita lanjut, nomor berikutnya, nomor 12. Perhatikan nomor 12. Berikut adalah fenomena. Mintanya fenomena. Di sini ada kata fenomena. Nah, fenomena itu artinya kan bisa peristiwa, bisa kejadian gitu ya, bisa tindakan. Nah, sosial berarti terjadinya di dalam masyarakat. Menyebabkan mobilitas struktural, kecuali apa? Kan gitu loh. Ini ditanya adalah struktural. Kecuali, jadi berikut adalah kejadian-kejadian atau peristiwa di dalam masyarakat, kira-kira itu terjemahannya. Berikut adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan mobilitas pergerakan struktural. Struktural itu artinya menyeluruh dan mendasar, kecuali. Dimintanya kecuali. Yang salah gitu kan. Nah, kecualinya apa? Ini perhatikan dengan mendasar kan. Bayangkan dari masyarakat perkebunan menjadi masyarakat perikanan, kan gitu loh. Nah, kan bedanya gini, ini kan di daratan, nah, ini kan di perairan. Mendasar tidak, ekstrim nggak perubahannya, kira-kira gitu logikanya. Ini ada pemerintahan sosialis itu kan pemerintahan yang berbau komunis menjadi demokrasi, kan pemerintahan rakyat. Kita belajar dasarnya demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, kalau sosialis itu kan adalah nama lain dari sistem komunisme. Di sana semua bentuk kekuasaan itu ada di partai politbiro dari partai komunis. Dua ciri yang lainnya, kalau di demokrasi dipastikan harus ada pemilu. Kalau di sosialis kan nggak ada pemilu. Jadi suara itu diwakili oleh para pemimpin partai. Suara rakyat tidak didengar. Kalau di demokrasi kan didengar. Berarti ada perubahan yang sangat mendasar kan, didengar dan tidak didengar. Kira-kira gitu maksudnya. Terus kembali di sini nih, negara agraris. Nah, agraris itu jangan lupa artinya pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang dikelola manusia. Kalau hutan alamnya nggak masuk agraris, itu ekstraktif. Nah, berubah menjadi negara industri. Mendasar tidak, sangat mendasar. Itu maksudnya. Terus yang terakhir, masyarakat petani. Masyarakat petani menjadi masyarakat pengusaha perkebunan. Nah, gitu, petani dan perkebunan. Pertanian itu cenderung kata-katanya adalah sawah. Kalau perkebunan itu kan biasanya di tanah. Jadi intinya ini sangat basah, ini kurang basah atau tidak basah. Nah, maka di sini mana yang dikatakan yang salah, yang tidak mendasar? Masyarakat nomaden, ya kan? Ini kan di zaman prasejarah, nomaden berpindah-pindah menjadi yang mengolah lahan, berarti menetap. Masyarakat nomaden kan dalam bahasa sejarah, masyarakat nomaden pada zaman Paleolitikum.
mereka berpindah-pindah. Berpindah-pindahnya kemana? Ke sumber-sumber makanan, karena mereka di masa itu belum berpikir yang lain, belum berpikir belanja kemana, nonton film di mana, bimbel di mana, enggak. Hanya berpindah dari satu sumber makanan ke sumber makanan yang lain. Nah, kemudian menjadi mengolah tanah. Mengolah tanah ini berarti kan dia sudah menetap, yang kita sebut dengan sedenter. Nah, itu mendasar atau tidak? Ini disebut kecuali kan yang bukan. Jadi jawabannya adalah ini hanya di perubahan karena zaman. Karena zaman yang tadinya menetap dan akhirnya menjadi yang tadinya berpindah-pindah, yang akhirnya menetap. Tapi orangnya dan teknologinya masih teknologi zaman prasejarah. Jadi dari semua ini yang kurang menunjukkan mobilitas struktural adalah di perubahan dari nomaden ke sedenter. Ada komen? Kalau kurang sepaham, kita lewatin aja, karena memang agak bermasalah pilihan jawabannya. Tapi kalau dari semua pilihan yang tersedia ini, yang kurang menggambarkan mobilitas struktural menyeluruh dan mendasar, maka adalah jawabannya yang A. Oke, ini selesai untuk nomor 12. Kita lanjut ya. Bentar lagi. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 13. Udah 13 udah ya. Nomor 13. Oke, kita cepatkan. Nah, di sini kata-kata pentingnya ini saja biar lebih cepat. Ada kata social climbing. Kan mintanya ini social climbing berarti kan naik. Kalau jangan lupa, kalau climbing naik, kalau sinking turun. Jadi intinya adalah yang naik. Mana yang naik? Yang naik adalah seorang karyawan menjadi kepala bagian. Jelas kan kalimatnya? Nah, kalau climbing dia naik, kalau sinking dia turun. Misalnya seorang manajer, mungkin target seorang manajer pemasaran misalnya, target yang ditentukan oleh manajemennya nggak tercapai. Nah, dia tidak dipecat, menghormati yang sudah dia lakukan. Nah, tapi dia dijadikan bukan manajer lagi, hanya menjadi karyawan biasa. Manajernya diganti yang lain. Nah, berarti kan mengalami penurunan. Itu kan climbing. Oke? Itu kan artinya sinking, turun. Nah, ini kan dimintanya yang naik. Jadi yang naik itu adalah seorang karyawan biasa menjadi kepala bagian. Jelas ya? Soal ini jelas, jawabannya A. Kita lanjut karena itu sudah sangat jelas. Yang berikutnya nomor 14, mobilitas sosial lebih mungkin terjadi pada masyarakat. Mobilitas tadi udah kita pahami, artinya adalah perubahan atau pergerakan. Pergerakan masyarakat. Pergerakan masyarakat terjadi pada masyarakat yang bagaimana? Tentunya pada masyarakat yang terbuka. Masyarakat yang tertutup, kan kita konsepnya tadi ini berarti konsep kata-kata statis dan dinamis. Soal ini intinya pada pembandingan kata-kata statis dan dinamis. Statis dan dinamis. Cuman itu intinya. Nah, tentunya sesuai dengan makna kata, yang mana yang mungkin berubah? Masyarakat yang dinamis. Dinamis itu artinya, salah satu artinya masyarakat yang terbuka. Oke, nah itulah sebabnya jawabannya yang B. Oke, nomor 14 jelas. Kita lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 15. Nomor 15 di sini diminta seseorang bisa mengalami mobilitas sosial secara vertikal apabila memiliki. Vertikal kan artinya naik. Jangan lupa kita udah paham betul. Vertikal ini kan bisa naik ke atas, nah, bisa turun ke bawah. Kan vertikal namanya itu ya. Ini artinya vertikal. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, yang bila memiliki modal apa? Soal ini lebih mengarahkan ke mobilitas yang ke atas ini. Nah, jadi yang mana? Tentunya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, walaupun sederhana, biasanya akan lebih mudah diterima di dunia kerja. Ya, itu kayak dia butuh dasar pengetahuan dan keterampilan. Soalnya udah jelas. Nomor tersebut jawabannya adalah yang D. Kita lanjut.
Kita selesaikan dulu secara cepat ya. Nomor berikutnya, nomor 16. Pernyataan di bawah ini tidak termasuk manfaat. Yang tidak termasuk manfaat. Jangan lupa, tidak termasuk manfaat. Oke. Nah, mana yang bukan termasuk adalah, kita perhatikan, mobilitas tadi kita paham, pergerakan, menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman benar. Contoh, ada orang dari desa, demi pendidikan dia pindah ke kota. Nah, karena perguruan tinggi kan rata-rata adanya di kota-kota besar. Nah, waktu dia melakukan perubahan itu, maka terjadi penambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Interaksi masyarakat desa, penuh rasa kekeluargaan, jadi konflik jarang terjadi. Waktu dia pindah ke kota, begitu banyak kepentingan, akhirnya begitu banyak konflik terjadi. Nah, konflik itu bisa bagi orang yang positif, bisa mematangkan kedewasaan seseorang. Jadi A itu benar. Mempercepat proses akulturasi, perpaduan, dan asimilasi juga benar, gitu kan ya. Kemudian mengubah status dan peran sosial, mengubah status dan peran sosial, asimilasi sosial budaya. Kalimatnya perlu dipertanyakan dulu. Nah, kemudian yang ini memudahkan proses interaksi. Mobilitas akan memudahkan proses interaksi karena orang yang satu akan bertemu dengan orang yang lainnya. Jadi ini benar. Kemudian yang satu lagi, mendukung usaha-usaha angkutan barang dan jasa. Jangan lupa mobilitas itu, teori mobilitas. Mobilitas itu ditunjang oleh 3 teknologi. Nggak mungkin terjadi mobilitas tanpa proses atau motivasi terjadinya satu, interaksi, ada interaksi gitu ya. Apalagi ada informasi, ada konsep juga di dalamnya komunikasi. Nah, ini akan terjadi kalau ada transportasi. Bagaimana mungkin tanpa kita bisa ketemu seseorang tanpa ada transportasi. Nah, jadi yang ini juga benar kata mendukung usaha-usaha angkutan dan jasa. Ya, jangan lupa angkutan itu sendiri jasa. Nah, jasa itu salah satu bentuknya angkutan, walaupun bisa juga pengiriman, bisa juga nyebutnya travel. Bayangkan ada orang dari Jakarta pergi ke kota terdekat, misalnya Bogor, bertemu dengan orang di sana, berarti kan terjadi interaksi, maka terjadi juga pergerakan-pergerakan ide, barang, dan jasa, dan sebagainya. Maka yang meragukan itu adalah mengubah status. Jadi waktu bilang mengubah, ini bukan faktor, tapi akibat. Jadi gara-gara terjadi perubahan atau mobilitas sosial, orang itu mengalami perubahan status. Jadi ini bukan masuk kata-kata manfaat, tapi akibat atau hasil dari suatu perubahan sosial. Oke, saya belum dengar suara adik-adik. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi sementara ini jawabannya adalah C. Bukan sementara, maksudnya disepakati jawabannya adalah yang C. Kita lanjut, nomor berikutnya, nomor 17. Sabar, tinggal 3 nomor lagi walaupun waktunya lebih dikit. Berikut ini yang merupakan dampak yang diminta dampak positif mobilitas. Berikut yang merupakan dampak positif. Dampak positif tentunya mintanya adalah yang positif. Nah, kita cari aja. Konflik negatif. Patuh pada atasan positif. Disorganisasi negatif. Mempercepat tingkat perubahan sosial, memperlambat negatif. Nah, gitu. Jadi pilihan tinggal 2 kan? Patuh pada atasan atau mempercepat tingkat perubahan sosial. Kan gitu loh. Nah, patuh kepada atasan kan bagian dari proses kerja. Pokoknya kalau kita atasan, bertingkah laku sebagai atasan, memberikan perintah-perintah yang rasional sesuai dengan kesepakatan kerja. Nah, kalau kita tidak patuh, ya jangan jadi karyawan, kita jadi pengusahanya aja, jadi kita memerintah orang lain. Nah, jadi ini adalah sudah hubungan sosial baku, bukan gara-gara positif atau negatif. Nah, jadi jelas-jelas yang merupakan dampak positif bahwa mobilitas atau pergerakan sosial itu bisa mempercepat tingkat perubahan sosial. Di mana ada mobilitas, maka di situ terjadi perubahan sosial. Tapi jangan lupa perubahan sosial itu pelakunya manusia. Jadi tidak akan ada perubahan tanpa ada manusia. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 17 jawabannya dodol. Kita lanjut 2 nomor lagi, bersabar.
Nomor 18, pada masyarakat yang stratifikasi tertutup, mobilitas sosial vertikal naik sulit. Jadi yang vertikal atas, masyarakatnya tertutup. Konsepnya gitu, bagi yang bukan dari IPS, mungkin susah memahaminya, dia tertutup. Tertutup, tidak ada celah untuk pindah atau berubah. Kemudian katanya vertikal naik, berarti ke atas gitu. Vertikal naik ke atas itu sulit dilakukan. Kenapa? Karena yang tertutup tuh berdasarkan keturunan atau karena kelahiran. Jadi karena keturunan atau kelahiran. Contohnya kita sudah sering bahas itu pada masyarakat kasta. Pada masyarakat kata, apapun kondisi perubahan terbarunya, kalau dia sudra tetap sudra. Apalagi contohnya di masyarakat monarki. Monarki itu bahasa lain daripada kebangsawanan. Di masyarakat di masyarakat monarki. Nah, di sini juga sangat tertutup. Kalaupun ada peristiwa Cinderella, itu 1:1000. Seorang perempuan biasa dipersunting oleh seorang bangsawan gitu kan ya. Itu kan pengecualian. Jadi jawabannya udah jelas, jawabannya yang E. Oke, kita selesaikan dulu, tinggal 2 nomor. Nomor berikutnya, nomor 19. Perhatikan nomor 19. Seorang ayah yang bekerja sebagai petani mempunyai seorang anak dokter. Jadi jangan lupa selalu dilihat dari yang paling tua. Ini ayahnya. Konsep mobilitas. Ini ayahnya. Ini ayah tentunya ya. Nah, ayah ini tentunya kalau dia ayah kan pasti punya ibu atau istrinya. Kemudian dia punya anak. Anak yang mana nggak ada masalah. Hingga anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga nggak ada masalah. Misalnya nggak anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan, anak ketiganya perempuan. Nah, kita ngelihatnya selalu dari garis yang pertama. Jadi ini dianggap sebagai generasi satu, dianggap generasi satu. Nah, ini kita anggap generasi dua. Jadi konsep ini harus dilihat dari generasi pertama. Nah, generasi pertama bapaknya ini sebagai seorang petani. Petani kan, bapaknya petani, atau tahu anaknya jadi seorang dokter. Nah, dia lihat dari bapaknya, anaknya berarti kan lebih bagus dari bapaknya. Kalau dia lebih bagus disebutnya mobilitas vertikal naik. Tapi kalau misalnya bapaknya petani, anaknya petani gurem, ngerti kan petani gurem? Seorang petani yang tidak punya tanah, dia bekerja di atas tanah orang lain, dan itu bagi hasil. Kalau hasilnya banyak, berbagi. Kalau dia rugi, menanggung kerugian dari hasil pertaniannya. Kalau ini kan bapaknya orang petani, anaknya dokter, berarti dia kan naik. Jadi mobilitas vertikal naik. Oke, jadi jawabannya D. Satu lagi, nomor terakhir ya. Kita selesaikan dulu nomor terakhir. Minta waktunya 1 menit selesai. Nomor 20. Oke, nah di sini ada kata-kata, ada seorang gadis melangsungkan pernikahan dengan pria. Wajar, masa gadis sama gadis. Seorang gadis melangsungkan pernikahan dengan seorang pria. Kemudian dari keluarga yang punya atau mampu. Contohnya, nggak usah disebut lah. Nah, kemudian gara-gara tersebut dia mengalami peningkatan status sosialnya. Berarti perkawinan tadi sebagai saluran dari mobilitas sosialnya. Kan jelas banget soalnya. Jadi soal ini udah sepakat, sesuai kuncinya jawabannya A. Oke, rasanya tidak ada yang terlampau sulit di bab ini karena fokus hanya di hubungan antara perubahan sosial dan mobilitas sosial. Oke, adik-adik, mohon maaf agak cepat di 10 soal terakhir karena kita ada waktu juga jam tayangnya. Untuk sesi sosiologi bab perubahan dan mobilitas sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga tetap menjadi bagian dari persiapan adik-adik untuk menghadapi SIMAK dan ujian mandiri. Jadi semoga ini menjadi bagian pengetahuannya dan semoga kita semuanya siap menghadapi ujian pada waktunya nanti. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang nyautin. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sangkain saya ngobrol sendiri tadi. Oke, semuanya terima kasih. Sampai ketemu di jadwal berikutnya ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Yuk. Mulai lagi. Kalau kelasnya